pertama yang paling wajib harus beli itu baju. Jadi aku saranin kalian beli baju yang paket gini, jadi murah. Yang penting itu setelan panjang untuk tidur, kaos kaki, nah ini panjang gini. Kalau bisa yang udah ada topi dan kaos kaki, jadi kaos kaki sama sarung tangan, jadi nggak usah beli lagi. Nah itu yang paling penting, baju pendek, baju panjang, baju tidur kayak gini nih. Kalau buat baju jalan mungkin baru lahir mah belum butuh banget sih. Tapi kalau misalnya ada rezeki lebih, mau beli baju-baju kayak gini, ya beli aja, lucu kan buat anak. Terus yang kedua paling penting itu ini, tempat tidur. Sebenarnya sih karena bayi baru lahir itu kan sering banget tidur. Kalau nggak tidur, mandi, itu doang kan kerjaannya. Jadi sebisanya cari alat atau perlengkapan tidur yang nyaman buat dia supaya nggak rewel. Beli yang satu paket kayak gini, udah ada selimutnya, udah ada bantal juga, jadi udah. Toko ini tuh lengkap banget loh, kalian bisa cari apapun dan harganya tuh dari standar sampai ke mahal itu ada semua. Terus yang ketiga itu alat makan, tapi ya belinya yang sederhana aja, apalagi anak baru lahir tuh kan pakai yang apa, masih breastfeeding, jadi nggak harus beli yang kayak gini lah mahal-mahal kan, masih bergantung makan ke ibunya. Paling beli kayak dot ininya doang gitu. Ini juga nggak butuh banget sih, beli yang paling penting aja. Terus yang paling penting alat mandi, sabun mandi kayak gitu, karena baby harus mandi, harus bersih. Makanya beli baju, beli kasus, spray kayak gitu juga harus warna yang cerah-cerah supaya nggak apa namanya, nggak kotor. Jadi pas kotor sedikit juga kita udah langsung bisa lihat. Ini penting banget semua ini. Tapi kalau baru lahir ya beli buat rambut sama badan aja, terus minyak telon, terus buat kulitnya. Baby nggak harus pakai bedak kayak gitu, terus disabun tiap hari nggak perlu, karena dia masih sensitif banget kulitnya. Ini sih sebenarnya nggak penting-penting banget sih, bisa aja pakai piring apapun buat anak, tapi ini buat gift, buat temen sahabat terbaik. Jadi ya gitu deh, sesi jalan-jalan cari barang bayi, tapi lihat dulu karena baby kita masih 2 bulan lagi baru lahir. Hopefully bermanfaat. Itu dia barang-barang yang penting untuk newborn baby. 4 hal yang kalian bisa cari di platform online shop atau di toko-toko bayi dengan mudah. Tapi kalau nasihat aku dalam waktu pandemi sekarang, lebih baik kita beli through online shop aja, karena lebih aman juga, apalagi yang belanja itu ibu hamil kan kayak aku. Oke, kalau kalian
ngikutin step aku, total aku perkirain itu mungkin sekitar 400.000 atau 500.000, itu udah bagus banget. Karena paket yang aku beli itu yang pertama eh, eh, paket baju ya, paket baju yang pertama itu yang paling penting yang newborn set. Aku beli di Shopee itu cuman 240.000. 240.000 itu udah dapet 3 setelan baju tidur, 3 baju panjang, dan 3 baju pendek. Itu udah termasuk topi, kaos kaki, dan sarung tangan. Itu komplit banget. Ya kalian tinggal rotate lagi aja pakai yang sama. Lagian kan baby itu mereka cuman tidur, mimi. Jadi lagian baju-bajunya juga gampang kan dicuci, tinggal gitu-gitu aja udah gitu. Terus kenapa aku lebih milih warna putih? Karena baby itu kan takut dia kotor atau apa, kan kulitnya masih sensitif banget. Nah, kalian harus jaga-jaga banget supaya eh perhatiin banget supaya tidak ada kotoran. Jadi ketika ada kotoran harus bener-bener bersih, takut dia sensitif, terus kulitnya jadi iritasi gitu. Terus yang kedua, untuk alat tidur, emang baby itu harus punya tempat tidur yang nyaman karena dia masih harus di ini kan, di tempat tidur terus karena baru lahir, dan emang itu kerjaan dia terus kan kalau baru lahir itu. Jadi kita harus sediain tempat yang nyaman. Oke. Kalau menurut aku pribadi, buat kalian yang punya dana lebih ya nggak apa-apa, bisa beli set baby untuk tidur. Tapi seringnya baby yang newborn itu kan masih tidur sama ibunya. Paling kalau kalian butuh itu cuman selimut baby. Itu yang paling penting kalau menurut aku ya, karena kasur udah pasti itu udah sama ibunya. Terus kalau buat bantal, bantal yang anti apa sih namanya, yang kepalanya biar nggak penyok itu, nah itu belum penting sih, karena baby itu yang aku lihat, eh bukan menurut aku ya, ini menurut research, bahwa baby itu yang baru lahir emang kepalanya lebih gede dari badannya. Jadi emang kepalanya itu bisa menstabilkan uh, tulang belakang. Jadi ketika kita kasih bantal, kepalanya itu ke atas kan, jadi tulang belakangnya itu nggak lurus. Jadi karena kepalanya gede, nih badannya kan dia bisa stable tuh. Tapi karena dibantalin, ya tulangnya bisa jadi bengkok gitu. Menurut aku bantal belum butuh sih. Terus yang ketiga, em, apa ya tadi? Oh iya, alat-alat makan. Kalau ibu yang total anaknya ASI terus bergantung ke ibunya, aku pikir itu nggak perlu lah ya, botol susu dan apa sih, apa sih namanya, alat-alat makan gitu. Pertama, karena baby yang baru lahir itu belum bisa makan. Dan yang kedua, baby bergantung ke ibunya. Terutama buat ibu-ibu yang nggak kerja. Maksudnya ibu rumah tangga kan 24 hours itu sama anaknya terus. Jadi belum butuh buat punya dot atau punya alat makan. Tapi yang paling penting itu apa sih namanya, yang dot, yang empeng ya, empeng itu perlu kata aku. Jadi kalau kalian totalin, mungkin kebutuhan botol dan empeng itu, botol sekitar 20.000 satu setnya yang aku lihat di Shopee, dan empeng itu yang aku beli cuma 7.000, dan yang bagus itu pun 15.000. Jadi kalau kalian beli itu total mungkin 50.000 udah dapet. Terus yang keempat yang paling penting, mandi. Nah, baby nggak perlu mandi tiap hari. Ini aku lihat juga research di internet ya, bukan kata aku. Karena aku juga masih belajar. Baby nggak harus mandi tiap hari, tapi intinya dia harus bersih. Apalagi disabunin tiap hari itu nggak usah. Jadi dia intinya harus dilap, dibersihin kulitnya kalau ada kotoran. Apalagi di tempat
apa sih, pusarnya itu kan masih ada kan tali pusarnya, jadi harus dibersihin. Terus sabunnya itu kalau bisa nyari yang head to toe aja, jadi 2 in 1 buat shampoo sama badan, jadi nggak usah susah lah, maksudnya ini harus pakai ini, harus pakai ini. Terus minyak telon, terus moisturizer buat kulitnya. Kalau bedak dan lotion kayak gitu belum perlu, karena ya seperti yang kata aku tadi, aku lihat di research orang itu katanya baby itu belum butuh eh, maksudnya care yang berlebihan, karena itu bisa bikin kulitnya itu iritasi atau penyakit-penyakit yang lain lah, karena baby masih sensitif banget dan harus bener-bener teliti banget dijaganya. Kalau ditotalin tadi yang pertama 240.000, terus selimut 70.000, terus botol 50.000, dan sabun-sabun 50.000, itu kan belum sampai 500.000 ya. Jadi kalian yang buang-buang uang, itu aja udah cukup, karena baby cepat besar, jadi kalian gak harus ngasih total banget, jadi mending nunggu dia besar aja. Ngomong apa sih, dia mending nunggu dia besar aja, uangnya ditabung aja buat pelajaran, buat edukasi dia, buat yang lebih penting, buat masa depan gitu. Jangan buang-buang, wasting money for nothing. So itu aja sih, aku harap videonya bermanfaat buat semua, and kalian jangan lupa subscribe, komen, apalagi yang kalian pengen aku sampaikan, apalagi yang pengen kalian tahu, supaya aku punya bahan buat konten. Karena dalam waktu-waktu PSBB, lockdown, terus apalagi sih bahasanya, pandemik ini, banyak banget waktu di rumah dan gak tau mau ngapain. So buat ibu-ibu di luar sana, jangan takut, jangan berlebihan, buat persiapan bayi, dan semangat terus. Oh ya, jaga kesehatan terus. Bye.